Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan pra-peradilan yang diajukan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas terkait penetapan dirinya sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi kuota tambahan haji. Hakim menyatakan proses penetapan tersangka telah sesuai dengan ketentuan hukum karena penyidik memiliki minimal 2 alat bukti yang cukup. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, hakim menilai permohonan pra-peradilan yang diajukan Yakut Khalil Qomas tidak dapat dikabulkan. Hakim menyatakan proses penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi telah dilakukan sesuai prosedur karena didukung minimal 2 alat bukti yang sah menurut hukum. Dengan ditolaknya permohonan tersebut, status tersangka terhadap mantan Menteri Agama itu tetap berlaku. Menimbang bahwa mengenai petitum ketiga, yaitu menyatakan surat KPK nomor B-2/23/2026 hal pemberitahuan penetapan tersangka tanggal 9 Januari 2026 adalah bukan surat penetapan tersangka atas nama Yakut Khalil Qomas dan dinyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dipertimbangkan sebagai berikut. Menimbang oleh karena termohon menetapkan pemohon telah sah dan sesuai dengan ketentuan putusan Mahkamah Konstitusi, ketentuan pasal 90 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 serta Perma Nomor 4 Tahun 2016, maka petitum ketiga beralasan hukum untuk ditolak. Menimbang bahwa mengenai petitum keempat, yaitu menyatakan 3 surat perintah penyelidikan, yaitu surat perintah penyelidikan nomor Sprindik 61, Sprindik 61A, Sprindik 01/2026 yang semuanya dijadikan dasar termohon untuk melakukan upaya paksa penetapan tersangka terhadap diri pemohon adalah tidak sah dan tidak punya kekuatan hukum mengikat. Oleh karena petitum kedua, petitum ketiga telah ditolak, maka petitum keempat beralasan hukum untuk ditolak. Menimbang bahwa mengenai petitum kelima, yaitu menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan atau upaya paksa yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkaitan dengan penetapan tersangka terhadap diri pemohon. Oleh karena petitum kedua, petitum ketiga, petitum keempat ditolak, maka petitum kelima beralasan hukum untuk ditolak. Menimbang bahwa dengan demikian permohonan pra-peradilan pemohon ditolak untuk seluruhnya, maka pemohon dibebani untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini. Perhatikan pasal 90 ayat 1 ayat 2 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini. Mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi dari termohon untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon pra-peradilan untuk seluruhnya, membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah